Halo, halo, halo. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Program Studi Sains Atmosfer dan Keplanetan. Di sini, kami akan memberi sedikit penjelasan mengenai curah hujan dan salah satu instrumen yang digunakan dalam pengukuran curah hujan, yaitu tipping bucket. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 5. Kelompok 5 terdiri dari 5 anggota, yaitu Jessica Agustina dengan NIM 122290031, Noval Nadir dengan NIM 122290047, Victoria Purba dengan NIM 122290075, Mira Fitria dengan NIM 122290089, dan saya sendiri, Eka Oktavia Sari dengan NIM 122290007. Curah hujan adalah ketinggian air hujan yang terkumpul di dalam penakar hujan pada tempat yang datar, tidak menguap, tidak menyerap, dan tidak mengalir. Curah hujan diukur dalam satuan tinggi, yaitu milimeter. Dalam 1 mm curah hujan mengandung arti bahwa di dalam penampang seluas 1 meter persegi pada tempat yang datar tertampung air hujan setinggi 1 mm atau setara dengan volume 1 liter. Berdasarkan pola umum terjadinya, curah hujan di Indonesia dapat dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu yang pertama, tipe ekuatorial. Tipe ini berhubungan dengan pergerakan zona konvergensi ke arah utara dan selatan yang mengikuti gerakan semu matahari. Zona konvergensi didefinisikan sebagai pertemuan dua massa udara atau angin yang berasal dari dua belahan bumi. Lalu, udaranya bergerak dan naik ke atas. Udara yang bergerak ini dinamakan konvergensi, dan daerah tempat terjadinya peristiwa ini dinamakan daerah konvergensi. Secara umum, ciri-ciri wilayah Indonesia di sekitar ekuator yaitu mengalami musim kemarau yang singkat dan musim hujan yang panjang, serta 2 kali maksimum curah hujan bulanan dalam 1 tahun. Secara berangsur-angsur, musim kemarau akan lebih panjang bagi wilayah yang jauh dari garis ekuator ke arah selatan dan tenggara. Yang kedua, yaitu tipe monsun. Pola curah hujan tipe ini dipengaruhi oleh adanya tekanan tinggi dan tekanan rendah di benua Asia dan Australia secara bergantian. Tipe ini merupakan tipe pola curah hujan yang mendominasi di Indonesia. Pada bulan Desember hingga Februari, benua Asia mendapat tekanan dari belahan bumi utara yang sedang mengalami musim dingin. Dan sebaliknya, belahan bumi selatan mengalami musim panas pada waktu yang sama. Akibatnya, di benua Asia terjadi tekanan tinggi akibat belahan bumi utara, dan Australia mengalami tekanan rendah akibat belahan bumi selatan. Perbedaan tekanan pada waktu itu membuat angin bertiup dari daerah tekanan tinggi atau benua Asia ke tekanan rendah atau benua Australia. Angin yang bertiup itu disebut sebagai monsun barat. Sebaliknya, pada bulan Juni hingga Agustus terjadi monsun timur. Tipe monsun barat melalui lebih luas wilayah perairan dibandingkan monsun timur. Artinya, monsun barat mengangkut lebih banyak uap air yang menyebabkan banyak hujan. Tipe hujan monsun di Indonesia dibedakan oleh adanya perbedaan periode musim hujan dan musim kemarau dalam kurun waktu 1 tahun. Dan tipe hujan ini terjadi di wilayah selatan negara Indonesia. Dan yang terakhir yaitu tipe lokal. Kondisi setempat seperti keberadaan pegunungan, lautan, daerah perairan, dan pemanasan lokal yang intensif memberikan pengaruh yang sangat besar untuk pola curah hujan tipe lokal. Faktor terjadinya pola hujan tipe ini adalah dengan naiknya udara menuju ke dataran tinggi atau pegunungan karena di wilayah lokal terjadi pemanasan yang intensif. Tipe curah hujan ini hanya terjadi maksimal 1 kali curah hujan bulanan dalam 1 tahun. Dan dampaknya, ada beberapa bulan kering yang bertepatan dengan bertiupnya angin monsun barat. Tipe curah hujan ini hanya terjadi maksimal 1 kali curah hujan bulanan dalam 1 tahun. Dan dampaknya, ada beberapa bulan kering yang bertepatan dengan bertiupnya angin monsun barat. Indonesia
Indonesia merupakan negara yang memiliki iklim tropis dengan curah hujan yang tinggi sepanjang tahun. Tingginya curah hujan di Indonesia dapat disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu yang pertama, letak geografis Indonesia. Indonesia yang berada di daerah tropis membuatnya menjadi daerah yang rawan terhadap curah hujan yang tinggi. Indonesia berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik yang membuatnya menjadi daerah pertemuan dua arus udara yang berbeda. Arus angin dari Samudra Hindia membawa uap air ke arah barat, sementara arus angin dari Samudra Pasifik membawa uap air ke arah timur. Pertemuan dua arus angin ini menyebabkan terjadinya awan yang bergerak ke wilayah Indonesia dan menyebabkan curah hujan yang tinggi. Kedua, suhu yang tinggi di wilayah Indonesia juga menjadi faktor penyebab tingginya curah hujan. Suhu yang tinggi menyebabkan penguapan air yang lebih cepat dari permukaan laut dan daratan, sehingga terjadilah proses pembentukan awan dan curah hujan yang tinggi. Dan yang ketiga adalah kondisi atmosfer. Indonesia terletak di wilayah cincin api Pasifik yang membuatnya rawan akan terjadinya bencana alam. Salah satunya yaitu letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi menyebabkan partikel debu dan gas keluar ke atmosfer dan akibatnya dapat menghambat sinar matahari dan menyebabkan penurunan suhu. Hal ini dapat memicu terjadinya curah hujan yang tinggi. Curah hujan dapat diukur menggunakan alat yang disebut wind gauge. Pada saat ini, telah banyak alat yang dikembangkan untuk pengukuran curah hujan. Di antaranya yaitu ombrometer, Hellman, weighing, tipping bucket, dan masih banyak lagi. Pada kesempatan kali ini, kami membahas tipping bucket sebagai alat pengukur curah hujan. Karena alat ini populer digunakan oleh lembaga-lembaga pengamatan meteorologi atau hidrologi di banyak negara. Tipping bucket cukup praktis dan sederhana dalam penggunaannya. Komponen-komponen yang terdapat pada tipping bucket diantaranya yaitu yang pertama adalah kerucut. Komponen ini berfungsi sebagai tempat lewatnya air. Pada bagian ini dibuat dua buah lubang. Lubang yang lebih besar memiliki diameter sebesar 158,44 mm dan lubang yang lebih kecil memiliki diameter sebesar 4,3 mm. Jika diukur dari alas hingga lubang kecil, kerucut ini memiliki ketinggian sebesar 156,4 mm. Yang kedua yaitu tipping bucket atau bejana yang berfungsi untuk menampung air yang jumlahnya sesuai dengan spesifikasi alat. Tipping bucket sendiri terdiri dari dua tabung kecil terpacu yang seimbang dengan jari-jari 24,42 mm dan ketinggian 58,98 mm. Yang ketiga adalah sensorid sebagai skalar untuk menghitung berapa kali bejana berjungkit. Ketika tipping bucket telah menerima banyak air, maka bagian yang menerima air akan menjadi lebih berat dibandingkan bagian sebelahnya. Dan bagian yang terisi air akan berputar ke bawah pada porosnya serta menuangkan air yang tertampung ke bagian dasar. Hal itu menyebabkan bagian sebelahnya naik ke atas dan siap untuk menampung air hujan lagi. Siklus pun akan terulang seperti itu. Setiap kali tipping bucket berputar, maka akan menggerakkan magnet yang melewati switch rate magnetik yang membuat switch rate tertutup. Dan yang terakhir adalah data logger. Data logger merekam data akhir total tipping bucket berjungkit. Data yang berasal dari switch rate akan masuk ke microcontroller melalui pin INT1. Data yang masuk ke microcontroller dianggap sebagai interupsi. Program telah dibuat untuk microcontroller sehingga data yang masuk dapat diolah. Namun, microcontroller hanya dapat menerima data saja. Nantinya, data akan dikirimkan ke komputer untuk pengolahan lebih lanjut. Tipping bucket bekerja dengan cara menghitung pusat persatuan waktu yang ditentukan dari banyaknya air yang masuk ke dalam corong sensor tersebut. Sehingga, dari pusat-pusat tersebut dapat diketahui besarnya curah hujan persatuan luas persatuan waktu. Air hujan ditampung ke dalam bejana yang berjungkit.
Bila air mengisi bejana penampung yang setara dengan tinggi hujan 0,5 mm atau sesuai dengan spesifikasi sensor, alat akan berjungkit dan air dikeluarkan. Terdapat dua buah bejana yang saling bergantian menampung air hujan. Tiap gerakan bejana berjungkir secara mekanis tercatat pada pias atau menggerakkan counter atau penghitung. Jumlah hitungan dikalikan dengan 0,5 mm atau sesuai dengan spesifikasi sensor merupakan tinggi hujan yang terjadi. Tiap gerakan bejana berjungkir secara mekanis tercatat pada kertas pias. Jumlah hitungan dikalikan dengan 0,5 mm atau sesuai dengan spesifikasi sensor merupakan tinggi hujan yang terjadi. Tapping bucket tidaklah seperti instrumen standar lainnya. Hal ini dikarenakan hujan dapat saja berhenti sebelum bejana berjungkit karena curah hujan belum mencapai nilai 0,5 mm. Sehingga nilai curah hujan di bawah 0,5 mm tidak tercatat. Ketika bejana berjungkit, maka saklar seperti reed switch akan digerakkan yang kemudian direkam secara elektronik. Untuk perawatannya, debu-debu atau kotoran yang menempel pada corong kerucut dan bagian dasar tempat pembuangan air dibersihkan secara rutin. Dan setiap tahunnya akan dilakukan penggantian tapping bucket dengan yang sudah dikalibrasi. Sedangkan untuk kalibrasi sendiri dilakukan dengan mencoba memasukkan air dengan jumlah yang diketahui pada alat dengan berbagai variasi ketepatan yang setelahnya disesuaikan dengan volume yang diketahui. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Thank you and bye-bye.